Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nabila, BP 1610536031 dari jurusan S1 Intek Akuntansi Universitas Andalas. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Aristanu, SEMSI, AKCA, dan dosen penelaah, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada seminar kali ini. Judul penelitian saya yaitu pengaruh kualitas pelayanan Fiskus, sanksi pajak, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama Padang 2. Pemerintah negara Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan itu dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di seluruh bidang. Salah satu sumber pembiayaan negara yaitu berasal dari pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai fungsi budget R atau sebagai sumber keuangan negara, yang artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Pemerintah dalam menjalankan fungsi negara membutuhkan dana yang dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau negara yang disebut dengan APBN atau APBD. Dasar pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pemungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara. Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan dari Official Assessment System menjadi Self-Assessment System. Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau yang disebut dengan nomor pokok wajib pajak. Dengan memiliki NPWP tersebut, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung seperti pembayar pajak di muka atas fiskal luar negeri yang harus dibayar sewaktu wajib pajak bertolak ke luar negeri, dan sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin perdagangan atau SIUP, dan sebagai salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak. Wajib pajak akan patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Manfaat-manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak diharapkan akan menjadi motivasi bagi wajib pajak tersebut tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP, namun juga patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Oleh sebab itu, kebermanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya. Setiap wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang umum dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman mengenai peraturan pajak menjadi salah satu fokus bagi wajib pajak. Maka fungsi aparatur pajak yang disebut dengan Fiskus menjadi sorotan dan tuntutan dari masyarakat dalam fungsi pelayanan. Agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajaknya dengan baik, dituntut adanya pelayanan yang prima dari KPP beserta Fiskusnya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dikembangkan yang pertama, apakah kualitas pelayanan Fiskus dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang 2? Yang kedua, apakah sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang 2? Dan yang ketiga, apakah kesadaran perpajakan dapat berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang 2? Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang 2, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh seberapa besar sanksi pajak itu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang 2, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang 2. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi penulis,
Diharapkan dapat mendalami kajian dan wawasan tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pertama Padang 2. Lalu yang kedua, bagi instansi yang terkait sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KPP Pertama Padang 2 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kantornya. Lalu yang ketiga, bagi akademisi sebagai bahan informasi dan referensi atau penelitian pembanding bagi peneliti berikutnya untuk bidang kajian yang sama. Lalu kita masuk kepada tinjauan pusaka. Yang pertama, landasan teori pengertian dasar pajak. Pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kita ke kas negara yang disebabkan oleh satu kejadian, keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Tetapi itu bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan sifatnya. Tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri menjadi aspek yang sangat penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia sudah menganut kepada self-assessment system, di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama pelayanan pada wajib pajak, yang kedua kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, yang ketiga pelayanan pada wajib pajaknya, yang keempat penegakan hukum perpajakan, yang kelima pemeriksaan pajak, dan yang keenam tarif pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE 02-PJ-2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu. Wajib pajak dikatakan patuh oleh DJP jika memenuhi kriteria tertentu dalam surat edaran tersebut. Salah satu kriterianya yaitu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan atau yang disebut dengan SPT. Poin selanjutnya adalah kebermanfaatan NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Manfaat NPWP ada 12. Yang pertama, kemudahan pengurusan administrasi, pengajuan kredit bank, pembuatan rekening koran di bank, pengajuan SIUP atau STUP, lalu pembayaran pajak final, pembuatan paspor, BUMN dan BUMD, mengikuti lelang di instansi pemerintah, kemudahan pembayaran pajak, pengambilan pajak, pengurangan pembayar pajak, penyetoran dan pelaporan pajak. Poin selanjutnya adalah kualitas pelayanan fiskus. Salah satu langkah yang penting yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian kepada pentingnya kualitas pelayanan, yaitu dengan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuan dari pelayanan prima itu, yang pertama, agar tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi. Lalu yang kedua, agar tercapainya tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, agar tercapainya produktivitas aparat perpajakan. Pelayanan yang berkualitas itu yaitu pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus-menerus. Kualitas yang dimaksud adalah kondisi yang dapat menghasilkan pertama yang produk yang memenuhi atau melebihi harapan dari wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, jasa yang memenuhi atau melebihi harapan dari wajib pajak itu sendiri. Yang ketiga, suatu proses yang memenuhi atau melebihi harapan dari wajib pajak. Yang keempat, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan dari wajib pajak. Poin yang selanjutnya adalah sanksi pajak. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang. Dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi. Yang pertama sanksi administrasi, yang kedua adalah sanksi pidana. Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 Undang-Undang KUH nomor 28 tahun 2007. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan SPT di mana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 28 tahun 2007, masing-masingnya berbunyi. Yang pertama, untuk surat SPT masa paling lama 20 hari setelah masa akhir pajak. Dan yang kedua, untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun.
Sanksi pajak itu terbagi atas dua, yang pertama sanksi administrasi dan yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi terdiri atas 3 macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, berupa bunga, dan berupa kenaikan. Selanjutnya adalah sanksi pidana, merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran, yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian atau pengabaian. Ada 3 jenis sanksi pidana. Yang pertama denda pidana, yang kedua pidana kurungan, dan yang ketiga pidana penjara. Poin selanjutnya yaitu kesadaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak itu mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah etikat baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan dari hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Poin selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independennya adalah kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kesadaran perpajakan. Lalu yang menjadi variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada KPP pertama Padang 2. Lalu selanjutnya masuk kepada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kausalitas. Desain kausal itu berguna untuk meneliti hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini didesain untuk menguji variabel bebas, yaitu sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap variabel terikatnya, yaitu kepatuhan wajib pajak yang diteliti pada KPP Pratama Padang 2. Subjek atau responden penelitian wajib pajak itu adalah orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang 2. Poin selanjutnya adalah populasi. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili dan terdaftar pada KPP Pratama Padang 2. Dan wajib pajak tersebut memiliki NPWP, juga memiliki badan usaha. Total populasi dalam penelitian ini sebanyak 204.168 jiwa yang terdaftar pada KPP Pertama Padang 2. Poin selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Ada 2 metode pengumpulan data. Yang pertama, penelitian lapangan atau field research. Yang kedua, penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian lapangan itu bermaksud untuk peninjauan langsung kepada perusahaan atau tempat yang diteliti untuk memperoleh data primer. Kegiatan yang dilakukan itu dengan cara mewawancarai sampel yang ada di tempat tersebut. Lalu yang kedua adalah penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan membaca buku atau literatur-literatur yang merujuk kepada tujuan dari penelitian tersebut. Poin selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini ada 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama dengan wawancara atau interview. Metodenya sama dengan yang sebelumnya, melakukan tanya jawab kepada responden yang terdapat pada tempat penelitian tersebut. Dan yang kedua dengan kuesioner, pengumpulan data dari informasi yang diperlukan dengan membuat daftar pertanyaan kepada responden yang terdapat pada tempat tersebut yang berhubungan dengan tujuan dari penelitian. Rancangan kuesioner ini menggunakan skala Likert. Mengapa skala Likert? Karena skala Likert ini dapat mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial yang sedang terjadi atau yang sedang diajukan. Lalu skala Likert ini, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Selanjutnya jawaban responden berupa pilihan dari 5 alternatif yang ada. Yang pertama SS sangat setuju, yang kedua S setuju, yang ketiga R adalah ragu, yang keempat TS tidak setuju, yang kelima ada STS sangat tidak setuju. Uji instrumen. Uji instrumen itu digunakan untuk menguji dan untuk melihat apakah kuesioner tersebut sudah layak atau tidak untuk dilanjutkan penelitiannya. Dan juga digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan tersebut benar-benar sudah valid dan reliabilitas. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan angket atau kuesioner. Uji instrumen itu terbagi 2, ada yang pertama uji validasi, yang kedua ada uji reliabilitas. Uji validasi digunakan untuk melihat per item pertanyaan itu apakah sudah layak untuk dilanjutkan penelitiannya atau tidak.
Dan yang kedua ada uji reliabilitas, digunakan untuk melihat variabel-variabel yang dipakai apakah sudah layak atau tidak untuk dilanjutkan penelitiannya. Apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, instrumen yang telah valid kemudian dilakukan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Selanjutnya ada metode analisis. Metode analisis ini terbagi dua, yang pertama uji asumsi klasik dan yang kedua analisis kuantitatif. Uji asumsi klasik ini yang akan digunakan meliputi ada tiga. Yang pertama uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu itu memiliki distribusi normal atau tidak untuk dikemukakan. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika asimsik besar sama 0,05, maka data tersebar secara normal. Lalu, jika asimsik kecil dari 0,05, maka data itu tidak tersebar secara normal. Selanjutnya, dalam uji asumsi klasik, yang kedua ada multikolonialitas. Merupakan salah satu asumsi penting dan utama untuk model regresi berganda, bahwa variabel-variabel independen dalam model tersebut tidak berkolerasi atau diasumsikan tidak ada multikolonialitasnya. Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas yang dilakukan dengan menggunakan VIF atau Variance Inflation Factor dengan rumus 1 dibagi dengan 1 kurang R kuadrat. Bila nilai VIF-nya lebih dari 10, berarti ada multikolonialitasnya. Dan sebaliknya, jika VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitasnya. Selanjutnya, metode analisis yang kedua adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan partial least square atau yang disebut dengan PLS. PLS menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak, yang mana asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah bagi PLS. Selain itu, PLS tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian yang memiliki sampel kecil dapat tetap menggunakan PLS ini. Tujuan dari penggunaan PLS ini untuk melakukan prediksi, yang mana dalam melakukan prediksi tersebut untuk memprediksi hubungan antara konstruk. Selain itu, untuk membantu peneliti dalam penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel yang laten yang bertujuan untuk mendapatkan pemprediksian. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Padang yang terdiri dari 100 responden. Berdasarkan tabel 41, responden mengisi dan mengembalikan kuesioner dengan respon rate sebesar 100%. Kuesioner dijemput secara langsung oleh peneliti kepada responden penelitian. Pengumpulan kuesioner ini dilakukan pada tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020. Selanjutnya, deskripsi karakteristik data. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi responden dalam penelitian ini, diperlukan gambaran mengenai karakteristik responden. Dibagi menjadi 3 karakteristik. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Dari tabel 42 dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 55 sampel atau 55%, dan yang perempuan berjumlah 45 sampel atau 45%. Karakteristik yang kedua berdasarkan pendidikan. Ada SMA, D3, S1, dan S2. Yang berpendidikan SMA berjumlah 27% atau 27 sampel. Yang D3 berjumlah 25 sampel atau 25%. Yang S1 25 sampel. Yang S2 juga berjumlah 23 sampel. Lalu karakteristik yang ketiga berdasarkan lama bekerja. Dilihat dari tabel 43 bahwa yang bekerja selama 20-30 tahun berjumlah 49 sampel, yang dari 31-40 tahun berjumlah 31%, 41-50 tahun berjumlah 3 sampel atau 13%, dan yang lebih dari 50 tahun berjumlah 7 sampel atau 7%. Dan hasil penelitiannya dilihat dari deskripsi variabel penelitian. Kuesioner yang telah peneliti sebarkan kepada koresponden terdiri dari 40 pertanyaan. Selanjutnya dapat dilihat dari tabel 45. Berdasarkan dari tabel 45 itu diketahui bahwa dari 100 koresponden hasil kuesioner, peneliti berhasil mendapatkan data responden pada variabel kebutuhan wajib pajak pribadi dengan yang pendapat sangat setuju itu 21,7%,
yang setuju 38,7%, yang netral atau ragu itu ada sekitar 32,4%, lalu yang tidak setuju ada 4,5%, yang sangat tidak setuju ada 2,7%. Selanjutnya dari variabel sanksi pajak dapat dilihat dari tabel 4,46. Di situ yang sangat setuju ada 22,1%, yang setuju 38,9%, yang netral atau ragu ada 32,6%, tidak setuju ada 4,1%, yang sangat tidak setuju ada 2,3%. Lalu ke variabel kesadaran pajak, yang sangat setuju ada 15,9%, yang setuju 41,2%, yang netral atau ragu ada 32%, ada yang tidak setuju 6,9%, yang sangat tidak setuju ada 4%. Dan yang terakhir, variabel kualitas pelayanan dapat dilihat bahwa yang sangat setuju itu ada 18%, setuju 38,5%, yang netral atau ragu ada 35%, yang tidak setuju ada 5,7%, yang sangat tidak setuju ada 2,8%. Selanjutnya kita lihat dari hasil olahan data outer model. Dapat dilihat dari outer model itu dari bagannya yang sudah ditampilkan, ada pengaruh dari X1, X2, X3 kepada Y, kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Masing-masing variabel ini memiliki pengaruh terhadap item-item yang memiliki nilai yang paling besar dari hasil pengolahan datanya. X1, kualitas pelayanan Fiskus itu berpengaruh 16,324% kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai Y, dan yang sanksi pajak sebagai X2 itu berpengaruh 0,2283% kepada Y. X3 itu kesadaran perpajakan. Selanjutnya lanjut kepada poin diskriminan validity. Berdasarkan tabel pada tabel 4.10 nilai AV, berdasarkan sajian data dalam tabel 4.10 diketahui bahwa nilai AV variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kesadaran perpajakan itu besar dari 0,5. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel itu telah memiliki diskriminan validity yang sangat baik. Maksudnya, semua variabel itu sudah bisa semuanya dilakukan untuk dilanjutkan penelitiannya, sudah memenuhi syaratnya. Lalu ke poin composite reliability. Berdasarkan tabel 411 dapat dilihat bahwa hasil menunjukkan bahwa masing-masing variabel itu telah memenuhi composite reliability, sehingga dapat disebutkan bahwa keseluruhan variabel itu memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, dikarenakan karena semua nilai yang dari variabel itu berada pada jumlah lebih dari 0,7. Selanjutnya poin Cronbach alpha. Variabel dapat dinyatakan reliabilitas atau memenuhi Cronbach alpha apabila memiliki nilainya lebih dari 0,7. Dari tabel 412 dapat dilihat bahwa semua variabel itu berada di atas 0,7, yaitu 0,9, 0,93, 0,92, dan 0,935. Dapat disebutkan bahwa masing-masing variabel itu telah memenuhi persyaratan nilai Cronbach, sehingga dapat disebutkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Lalu selanjutnya kita masuk kepada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terjadi pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan nilai P value-nya sebesar 0,777 yang besar dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Hipotesis penelitian pertama tidak diterima. Yang kedua, terjadi pengaruh kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai P value-nya 0,00 karena lebih kecil dari 0,05, sehingga HA diterima dan H0 ditolak. Yang ketiga, terjadi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan nilainya yang sama sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Lalu selanjutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diusulkan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi instansi pajak. Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak itu harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pajaknya, baik berupa peningkatan sumber daya manusia maupun fasilitas yang lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, sanksi perpajakan juga harus ditingkatkan untuk disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang belum dipahami sebelumnya. Yang kedua, saran untuk wajib pajak.
Wajib pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Lalu saran untuk peneliti selanjutnya, apabila ada peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, itu dapat menambah variabel yang lainnya, baik variabel independen maupun dependen, seperti yang memungkinkan terdapat pengaruh terhadap hubungan kualitas pelayanan pajak, saksi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak, atau dapat menggunakan variabel yang lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel yang baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Selanjutnya, peneliti disarankan untuk menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.